Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia mau pengajian dulu sebentar. Yang pertama, terima kasih buat Bapak Ade dan Ibu Eka yang sudah standby hingga saat ini. Buat teman-teman 2012 yang masih ingat MBA ya? Masih ingat MBA ya? Ya, hari ini sudah main ya? Ngomong-ngomong, udah berapa makan belum nih? Ya. Ini kalau makan, kemarin sih ada sebenarnya yang bilang kenapa makan itu harus pakai tangan sih? Nggak tahu kan? Ternyata jawabannya simpel itu, karena kalau pakai kaki susah ya. Ini ada mic, ada orang nih. Itu kan sih stand up gitu ya. Cuma karena belum profesional gitu kita belum ada bahan ini ya begitu. Kita jelas gitu. Tapi sebenarnya profesi stand up ini bukanlah sesuatu profesi yang bisa dibanggakan ya. Karena kan kalau sekarang kan orang kalau ada acara gitu ya kalau kayak program kayak gini seminar habis misi itu ini habis musikan gitu. Oh, susah gitu. Jadi dia ketika dipoto pas diupload belum jelas itu orang mau baca di mana ya gitu. Tapi relasi kan gitu ruang tangga di mana gitu. Jadinya nggak bisa dibanggakan gitu. Jadi kelihatannya wah itu orang pakai di depan ini wah belajar gitu. Belajar. Jadi ini kita udah main ya. Jadi kalau kurang itu ya malu lagi. Sebenarnya saya di sini sebenarnya sebelum saya megang sosial ini, undang stand up cuma nggak bisa, cuma ngobrolnya marah aja bisa. Dulu ganti belajar. Gitu. Nah terus gini nih, jadi saya kenal dulu ya. Nama saya Fatan, ada Suci, asli Depok. Jadi gini, sebenarnya di sini mau sedikit banyak mau cerita gitu. Jadi saya selama 5 semester di biologi UNJ itu pulang pergi ke Delari. Nah palingan ya Depok Ramon. Nah ini banyaknya ada beberapa cerita menarik tuh dari pengalaman itu gitu. Jadi dari Depok ya. Ngomong tentang Depok itu isinya orang ya kurang lebih bahasa itu mengadopsi orang Sunda dan Betawi gitu ya. Ya Betawinya sih kental kayak gitu. Sejauh ini saya bisa melihat ada ciri dari dua ciri dari orang Betawi itu gitu. Nah sebenarnya ada dua nih. Sebenarnya secara morfologi itu katanya ada yang bilang katanya orang Betawi lehernya panjang ini. Ada yang tahu kenapa? Soalnya kalau ngomong masih ditekan. Sebenarnya ada dua tipe nih yang ngomong kalau orang Betawi. Ada yang sama H kalau mau mana nih? Mau mana? Itu akhirnya ada yang sering kayak gitu kan jadi kan bisa jadi apa ya, bisa jadi gitu apakah itu berlaku juga seperti halnya Darwin lama tentang sejarah apa ya yang kedua itu katanya sih nggak bisa ngomong katanya terus gini apa dulu pernah dengar cerita katanya pernah diceritain ada anak kecil orang Betawi nggak bisa ngomong gitu dia ngopek gitu terus akhirnya dia kan nangis deh terus bapaknya datang tuh apaan sih lo anak gua dikatain nggak bisa ngomong orang Betawi nggak bisa ngomong itu fitnah juga dia lupa kalau fitnah itu harus fitnah.
Ya, kurang lebih gitu. Iya, iya. Ya itulah maksudnya ya. Ingat jadi itu kan. Jadi itu saya cerita di sini. Saya dulu pernah ikut SSB gitu ya. Sekolah sepak bola. SD. Iyalah, dulu kalau dulu badan six pack, sekarang six mon. Jadi dulu pernah cerita, senang banget kan baru masuk SSB, latihan 2 minggu udah top. Mantap nih, di sini ada orang timnya. Di sini ada tulisannya Sparta itu nama timnya. Di sini Indonesia nih. Pas dibalik, Patan. Itu nama saya kan, namanya Patan. Cuma dicetaknya Patan. Mungkin waktu ditanya namanya siapa, mungkin saya jawabnya Patan gitu. Ya akhirnya kan ya, mau ada yang terima aja, sekarang masih ada tuh. Kalau dipanggil Patan, jadi bukan Patan. Oke, banyak kan ya cerita-cerita kali. Sebenarnya ini mau sedikit cerita tentang itu lagi ya, jalan raya apa. Jadi sebenarnya ada beberapa keunikan dari jalan raya. Ya sebenarnya nggak cuma Jakarta ya, karena kan tracknya itu palingan Depok. Iya di situ ada Depok, Ngagung, sama-sama Condet, Cawang, Oke, sampai sini lah gitu. Sebenarnya ada seluruh disorientasi gitu. Terutama lampu merah. Teman-teman waktu TK, waktu SD diajarin lampu merah itu berhenti kan? Hijau jalan kan? Kalau kuning hati-hati kan? Tapi kalau sekarang kayaknya sih gini ya, kalau hijau itu kan jalan. Kalau kuning, kalau sekarang malah buru-buru aja ini. Ya, padahal kan diajarin kan waktu hijau jalan, waktu kuning harusnya hati-hati kan? Tapi kayaknya sekarang kalau saya lihat itu berubah, jadi ketika waktu kuning itu malah buru-buru kan, gitu. Coba dia mati kalau para pengendara. Oke, di sini ada pengendara motor atau yang kurang pergi setiap hari naik motor? Banyak ya? Ada ya? Ya pokoknya nanti ya mati lah. Itu bisa menjadi sebuah observasi gitu. Kalau kalian teman-teman yang mempunyai jiwa memiliki yang tinggi itu bisa dicatat dan bisa dibukukan gitu. Keunikan-keunikan di jalan raya gitu. Terus ada beberapa perilaku gitu di jalan raya. Sini nih, Misalnya, sebelah kiri aku nih. yang pertama, saya mau perhatian sebentar, masih ingat aja. Jadi ada keunikan. Jadi misalnya itu ditondet ya, ditondet nih, tempatnya ditondet. Jadi itu kan ada tuh pop aja, kalau metro mini 53. Nah itu motornya tuh, misalnya kan lagi padat, nah itu pop metro mini kalau ketemu metro mini ngobrol tuh, itu bahaya kan? Itu ngobrol pokoknya. Nah itu kan sering tuh padat, kadang-kadang suka bentrok. Nah perilaku yang saya amati, misalnya yang depan, ini motor depan, yang ini belakang juga. So, ketika ini berhenti, ini nabrak, biasanya yang depan yang nabrak. Biasanya yang belakang karena dia ingin sekali tidak disalahkan, akhirnya dia ngomong total. Itu salah satunya. Terus, ya kayak gitu. Oke, jalan raya lagi. Jadi sebenarnya jalan raya walaupun menurut kayak gitu melatih kita untuk apa lagi ya? Untuk ya menghargai bersama lah. Oh iya tadi ada satu lagi nih. Jadi kalau pernah dengar ilmu tentang ketahanan seseorang, itu kan ada dibagi 3 tuh. Ada quitter, ada sensor ya, sama climber satu lagi. Nah itu sebenarnya bisa dipetakan berarti misalnya dia bawa motor ya, bawa motor nih. Jadi ketika orang itu bawa motor di diri aja, hidupnya itu terus itu biasanya quitter tuh, mudah menyerah orangnya. Kalau camper, kanan dikit, banyak aman. Nah orang lain baru balik nih, dia kan tipe-tipe yang kuat, udah keras nih, gitu. Pun dikali-kali gitu. Misalnya ini arah dia, cuma ini alur rawan. Kadang-kadang sebenarnya tali juga dengan bahaya itu climber. Nah jalan raya ya, jadi sebenarnya jalan raya itu merupakan alat pekerjaan cukup bagus juga. Jadi ketika beberapa kali saya melewati lampu merah, itu ada beberapa mata pekerjaan yang cukup menarik. Yang pertama itu kemarin saya lihat, ngamen. Cuma ngamennya saat ini kayaknya udah agak ngeri juga ya. Bisa dibilang
malah dengan sedikit sopan santun gitu loh. Yang saat itu kayak gitu. Terus yang saya bingung ternyata makin hari ke hari alat musik pun mengalami sedikitnya lebih mental gitu ya. Itu kan gitu ya. Apa ya, kalau kan benar berdasarkan dari revolusi yang nggak dipakai malah justru lama-lama gitu ya. Misalnya kayak dua ekor dan lain-lain gitu. Nah itu cuma dari kalau pengamen kan kita lagi pakai, cuma mungkin hari-hari lama-lama habis tuh gitu ya. Dulu kan gitu gitu ya, lama-lama jadi kulele gitu, lama-lama ada kerokan doang gitu, lama-lama ada gitu kan, bener gitu. Terus ada lagi tuh mata pencarian yang cukup menarik. Jadi sebenarnya cuma modal semprotan minyak wangi dong. Itu lagi macet, semprot batu minyak gopek. Jadi kan pernah melihat gue. Oke, terus ada lagi yang unik tuh. Sebenarnya lagi sering tuh sekarang ini anebo sama lem. Anebo serat sama lem. Yang anebo kita tahu serat bukannya dikasih minum malah dijualin. Anebo serat. Oke. Terus satu lagi lem tuh. Cuma karena abang-abangnya tahu zaman sekarang lagi zaman Korea, itu nomor tuh yang Korea. Padahal sama aja tuh. Oke, terus ada lagi ya? Oh bingung. Oh ya, teman-teman ini sebenarnya sama sih sebenarnya kalau di pemerintah tuh sangat sayang gitu sama fasilitas transportasi. Ada yang tahu nggak? Sangat sayang gitu. Ya ada yang tahu ya. Jadi saya buat nanya. Jadi sebenarnya pemerintah itu sangat sayang dengan fasilitas Transjakarta. Karena kemarin saya lihat gitu ya, lagi jalan ada tulisan di tuh. Hati-hati busway. Kalau itu sih hati-hati busway, jangan lupa makan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.